Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bayu Tantra Barmandita akan membahas atau membuka presentasi dari kelompok 3 mengenai rancangan untuk pembangunan sistem informasi berbasis web untuk bidang e-commerce. Nah, latar belakang dari pembangunan sistem web untuk e-commerce ini kita dapat referensi dari yang namanya Me Twins Thrifting, yaitu sebuah toko online, sebuah thrift shop lebih tepatnya, yang dimana biasanya menjual fashion. Nah, di My Twins Thrifting ini kebetulan yang paling populer adalah pakaian. Nah, para penggemar OOTD yang menjadi inspirasi berbusana banyak memandang bahwa perusahaan modis tidak hanya berasal dari barang-barang mewah dan mahal, namun barang-barang tersebut juga didapatkan ketika thrifting. Nah, rumusan masalah yang kita telah susun di sini pertama adalah bagaimana merancang sebuah sistem online shop thrifting yang memudahkan pembeli dalam memilih atau mendapatkan informasi produk aktual sama seperti yang bakal mereka dapetin. Terus yang kedua adalah bagaimana cara merancang transaksinya, pembelian, pembayaran, memudahkan pembeli secara online, misalnya banking, transfer ini itu, dan aman tentunya ya. Nah, di sini adalah tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem e-commerce ini. Nah, pertama, tujuan penelitiannya tujuan dan manfaat dari sistem yang kita bangun saat ini adalah jadi gini, untuk mencapai manfaat penelitian yang bagus dan tujuannya, kita melakukan sebuah tinjauan di mana yang pertama kita melakukan peninjauan mengenai rancang bangun sistem informasi yang dapat mempermudah proses pembeli tanpa harus datang ke store atau ke toko yang biasanya ada di mall-mall gitu atau tempat-tempat tertentu. Nah, yang kedua adalah memberikan informasi yang sesuai dengan produk yang tersedia. Nah, jadi si pembeli ini eh, informasi yang dia dapat mengenai produknya itu benar-benar tepat atau aktual. Jadi nggak ada yang namanya miskom. Nah, oleh karena itu kita berhasil mendapatkan manfaat dari penelitian ini, di mana yang pertama adalah manfaat untuk organisasinya, yang pada kasus ini adalah Made Twins Thrifting. Nah, yang kedua, mempermudah pembeli dan transaksi pembelian. Nah, jadi pembeli-pembeli ini udah nggak perlu lagi yang namanya thrifting manual, namanya thrifting manual ya kan. Kita kan thrifting kan keliling-keliling ya kan. Kalau ini sekarang thriftingnya lewat handphone aja udah beres. Nah, yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang optimal. Jadi pelayanan di sini cukup jadi suatu PR juga ke depannya, di mana secara online pelayanan harus tetap bisa efektif gitu. Nah, terus yang keempat adalah memberikan informasi produk yang tepat dan aktual. Itu sama seperti poin peninjauan penelitian sebelumnya yang memberikan informasi sesuai dengan produk yang tersedia. Yang kelima, memberikan inovasi mengenai rancang bangun sistem berbasis website untuk e-commerce fashion thrifting. Nah, ini adalah planning kedepannya mengenai sistem yang kita buat ini. Jadi terus ada pengembangan-pengembangan lebih luas lagi, sehingga apapun yang ada di dalam sistem ini menjadi up to date dan tentunya keamanannya meningkat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Nurul Ihsan. Oke, di sini saya akan menjelaskan landasan dan teori dari konsep dasar web ya. Oke, next. Nah, konsep dasar web. Web merupakan salah satu sumber daya internet, ya kan, yang berkembang pesat. Pendistribusian informasi web dilakukan melalui pendekatan hyperlink. Terus yang memungkinkan suatu teks atau gambar ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman yang lain. Konsep dasar dari web tersebut yaitu
eh, internet. Nah, menurut Winarmo dan Puspitasari dari jurnal 2015 itu internet adalah salah satu bentuk media komunikasi dan informasi yang interaktif. Jadi interaktif dan saling tanya jawab ya. Jadi ya nggak monoton ya. Terus yang kedua yaitu web browser. Nah, di sini menurut Abdullah dari Rohi 2016 bab berapa ya? 5 ya. Web browser digunakan untuk menampilkan hasil website yang telah dibuat. Jadi web browser itu yang apa, web yang udah jadi, nah ditampilin di web browser gitu. Jadi hasil yang udah kita buat ditampilin lagi ya kan di web browser itu, website yang kita buat ya kan. Nah, di sini nih website. Nah, website di sini menjelaskan bahwa website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, eh, digunakan teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan ataupun gabungan dari semuanya. Jadi kita buat satu apa sih, teks gitu ya, informasi gitu, website gitu ya di internet ya kan, entah itu apa aja ya kan, animasi kan, suara segala macam. Nah, itu bentuknya masih dalam bentuk website. Nah kan, nah, di sini ada web server. Pada dasarnya server menerima permintaan dari para klien browser dan kemudian meresponnya. Jadi web server ini dia servernya ya. Jadi ada klien yang meminta untuk minta kayak ngebuka website lain gitu ya kan, dari web browser apapun itu, kayak Mozilla kan, segala macam lah ya. Nah, itu web servernya, nah tugasnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya, yaitu jenis-jenis web. Jenis-jenis web yaitu di sini ada dua ya, web dinamis dan web statis. Web dinamis merupakan sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Bahasa pemrograman antara lain PHP, ASP, .NET, dan memanfaatkan database MySQL. Nah, kalau web statis, website yang kontennya sangat jarang diubah. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML dan belum memanfaatkan database, misalnya web profile, organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan pada fungsinya, website terbagi atas personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang. Komersial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bersifat bisnis. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintah, pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna. Terus ada lagi non-profit organization website, dimiliki oleh organisasi yang bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis. Selanjutnya berikut bahasa-bahasa pemrograman yang ada di web. Yang pertama HTML, CSS, PHP, dan jQuery. HTML yaitu skrip yang berupa tag-tag untuk membuat dan mengatur struktur website. Kalau CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang merupakan kumpulan perintah yang dibentuk dari berbagai sumber yang disusun menurut urutan tertentu sehingga mampu mengatasi konflik style. PHP melakukan pengolahan pada database. jQuery JavaScript diproses pada komputer klien, karena pemrosesannya dilakukan di komputer klien membuat JavaScript lebih interaktif dibanding PHP. Nah, di sini ada perangkat lunak yang kita gunakan di web programming. Yang pertama yaitu Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor source code yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Visual Studio Code termasuk dukungan untuk debugging, Git, control yang disematkan, penyorotan sintak, penyelesaian kode cerdas, cuplikan, dan kode refactoring. Yang kedua ada SAM, berguna dalam pengembangan website yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. Yang ketiga MySQL. MySQL adalah suatu RDNMS,
Relational Database Management System, yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data. Nah, selanjutnya di sini ada model waterfall. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junior Trianggoro. Di sini saya akan menjelaskan model waterfall menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Firmansyah dan Udi 2018. Dijelaskan bahwa model waterfall sering disebut model sekuensi linear atau alur hidup klasik. Pengembangan sistem dikerjakan secara terurut, mulai analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Dan ini dia adalah sequence diagram ya. Ada application interface, ada ya ini pokoknya normal, checkout, banyak dan lain-lain. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadarisman. Di sini saya mau melanjutkan spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi untuk server kita menggunakan prosesornya itu prosesor Intel Pentium Core 2 Duo. RAM-nya kita menggunakan DDR2 4GB. Storage-nya kita menggunakan yang 500GB. Yang untuk klien kita menggunakan untuk prosesornya prosesor Intel Pentium 4, RAM-nya kita menggunakan DDR2 1GB, storage-nya kita menggunakan 20GB. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3 untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.